F ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kita kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam pada diri kita. Nikmat sehat dan waktu luang dan senang bahagia sekali rasanya kita dapat kembali berkumpul di majelis ilmu di pengajian Muslimah Jogja. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita bersama guru kita Ustadz Amir Asronji LCMPDI yang sudah hadir di tengah-tengah kita membuka fikih wanita. Sekarang kita masuk ke dalam bab solat istikharah dan solat setelah berwudu ya. Penjelasannya nanti akan dibabarkan sama Ustadz kita, Ustadz Amir, dan nanti di akhir-akhir kita akan tetap memberikan kesempatan untuk tanya jawab. Dan silahkan bagi yang ingin bertanya silahkan dilayangkan di 08156 877 677. Kepada beliau Ustadz Amir Asronji kami persilakan tafadhal maskur Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para jamaah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita semua. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian kitab Fikih Sunnah lin Nisa. Kita masih membahas solat sunnah. Kemarin kita sudah selesai membahas solat duha. Tema kita pada hari ini solat istikharah. Solat istikharah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila ibu-ibu ingin melakukan suatu perkara yang mubah, sementara ibu-ibu bingung, tidak bisa menentukan mana yang terbaik, fayusannu an tusalliya rakaatain, maka disunahkan bagi ibu-ibu untuk salat 2 rakaat yang bukan salat wajib namun salat sunnah. Salat ini dinamakan salat istikharah. Salat istikharah. Kemudian setelah salat istikharah disunahkan untuk membaca doa berikut ini. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr wa sammi hajataki khairun li fi dini wa ma'asi wa akibati amri au fi ajili amri wa ajilihi faqdurhu li wa in kunta ta'lam anna hadzal amr syarrun li fi dini wa ma'asi wa akibati amri au fi ajili amri wa ajilihi fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur li al khair haitsu kana thumma raddini bihi. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon pilihan yang tepat kepadamu dan aku memohon kekuatan kepadamu
dengan kemahakuasaanmu. Dan aku memohon kepadamu dari karuniamu yang besar. Sesungguhnya engkau maha kuasa sementara aku tidak berkuasa. Engkau maha mengetahui sementara aku tidak mengetahui, dan engkau maha mengetahui perkara yang gaib. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwasanya perkara ini, lalu ibu-ibu menyebutkan keperluan ibu-ibu. Khairun li, lebih baik bagiku dalam agamaku dan kehidupanku, serta baik akibatnya terhadap diriku. Atau ibu-ibu mengatakan baik bagiku di dunia dan di akhirat, maka tetapkanlah ia untukku. Dan jika engkau mengetahui bahwasanya perkara ini buruk bagiku dalam agamaku dan kehidupanku, serta buruk akibatnya terhadap diriku, atau ibu-ibu mengatakan buruk bagiku di dunia dan di akhirat, maka jauhkanlah perkara ini dariku dan jauhkanlah diriku darinya. Tetapkanlah kebaikan untukku dimanapun aku berada, dan jadikanlah aku ridho terhadapnya. Ini doa yang dibaca setelah melakukan salat istikharah. Ya, doanya ada di buku, ya, bisa ya dibaca dan juga bisa dihafalkan. Setelah salat 2 rakaat kemudian baca doa ini, insya Allah setelah itu Allah akan memberikan pilihan yang terbaik. Allah akan memberikan pilihan yang terbaik. Ya, mungkin kalau calon mahasiswa ya bingung mau kuliah di mana, dia keterima di beberapa universitas, bingung mau masuk yang mana, maka istikharah, minta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah kasih yang terbaik. Ya, karena kita tidak tahu mana yang terbaik bagi kita di dunia dan di akhirat. Ada beberapa faedah di sini. Kata penulis, istikharah itu hanya disyariatkan ketika melakukan perkara yang mubah. Tidak disyariatkan istikharah dalam perkara yang wajib atau perkara yang haram. Kalau perkara yang wajib ya harus dilakukan, tidak perlu istikharah. Ya, jadi kita tidak perlu istikharah, saya sholat duhur atau tidak sholat duhur ya, saya istikharah dulu, tidak perlu, harus sholat duhur, karena sholat duhur hukumnya wajib. Dalam perkara yang wajib tidak perlu istikharah. Demikian pula dalam perkara yang haram harus ditinggalkan. Misalnya riba, saya harus tinggalkan riba atau tidak? Saya istikharah dulu. Tidak perlu istikharah. Riba wajib ditinggalkan. Wala fil mustahabbat, dan juga dalam perkara-perkara yang sunnah tidak perlu istikharah. Illa, kecuali untuk memilih di antara dua perkara yang sunnah tersebut. Misalnya ada orang bingung antara dia mau menikah atau dia mau mondok ya di pesantren. Saya mau belajar agama dulu atau saya mau nikah dulu. Istikharah, minta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istikharah hanya disyariatkan dalam perkara yang mubah. Dalam perkara yang mubah. Faedah yang kedua, laisa min syartil istikharah ayyara sahibuha ru'ya fi manamihi kama ya'taqiduhu al-katsirun. Bukan syarat istikharah, ya, selesai istikharah kemudian orang yang
melakukan istikharah dia melihat hasilnya dalam mimpinya. Sebagaimana yang diyakini kebanyakan orang. Kebanyakan orang meyakini, oh nanti hasilnya Allah jawab lewat mimpi. Ya, tidak harus lewat mimpi. Bukan syarat jawaban istikharah itu lewat mimpi. Akan tetapi cukup hanya dengan sesuatu yang membuat hatinya merasa lapang, atau perkara itu datang kepadanya secara alamiah sesuai pilihan Allah. Ya, setelah istikharah, ya, dia lebih condong masuk di universitas ini setelah istikharah, maka itulah jawabannya. Ya, awalnya dia bingung, setelah istikharah kemudian dia lebih condong, hatinya condong kepada universitas yang ini atau jurusan yang ini, maka itulah hasil dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus lewat mimpi. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga, terkadang pilihan Allah datang kepadanya tidak sesuai dengan keinginan hatinya atau buruk dalam pandangannya. Jadi awalnya bingung, ya, atau dia pingin yang ini, ternyata setelah istikharah Allah Subhanahu wa taala pilih yang lain yang bukan keinginan dia atau dalam pandangan dia buruk. Ya, kalau ada akhwat misalnya dilamar oleh dua ikhwan, akhwatnya bingung, ya, tapi di tengah kebingungan dia pingin sama si A, mungkin karena si A kaya atau si A lebih ganteng. Setelah dia istikharah, ternyata Allah kasih jawaban si B. Sementara dia tidak terlalu tertarik dengan si B. Menurut dia, kayaknya B ini pas-pasan ini, ya, kekayaannya, pas-pasan orangnya. Tapi setelah dia istikharah, Allah kasih jawaban si B lah pilihannya. Apa yang harus dia lakukan? Fa'alaiki an tastaslimi li amrillahi ta'ala. Maka hendaknya dia tunduk kepada keputusan Allah. Ingat ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tahu mana yang baik bagi kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Terkadang menurut kita, oh ini lebih baik. Padahal menurut Allah bukan itu yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian dan Allah mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Jadi setelah kita istikharah, apapun itu hasilnya, maka hendaknya kita tunduk kepada keputusan Allah. Insya Allah itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Yang keempat, faedah yang keempat, istikharah itu adalah doa. Fala ba'sa bi tikrariha aksar min marrah, maka tidak mengapa dilakukan berkali-kali. Yang namanya doa, ya, boleh dilakukan berkali-kali. Artinya, wah kayaknya masih bingung nih, ya, masih bingung setelah istikharah. Tidak apa-apa dia istikharah lagi, dia berdoa lagi, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tentang istikharah, dan istikharah ini penting sekali. Karena kalau ditanya sama seseorang, ya, misalnya dia bingung, dia harus begini atau begitu, ya, dia harus
nikah dulu atau belajar dulu, atau dia harus milih si A atau milih si B, maka ana akan anjurkan dia untuk istikharah. Minta pilihan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui mana pilihan yang terbaik. Jadi kita jangan andalkan diri kita, tapi kita andalkan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha mengetahui segalanya. Selesai ya pembahasan tentang salat istikharah, karena pembahasannya tidak panjang. Dan salat istikharah ya 2 rakaat. Pembahasan berikutnya tentang as-salatu ba'dal wudu, salat sunnah sesudah wudu. Yustahabbu laki kullama tawadda'ti an tusalliya rak'atain aw aksar. Disunahkan bagi ibu-ibu setelah selesai wudu untuk salat 2 rakaat atau lebih dari 2 rakaat. Ya, ini namanya salat sunnah sesudah wudu. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal ketika salat subuh, "Ya Bilal, akhbirni bi arja amalin amiltahu fil Islam." Wahai Bilal, kabarkanlah kepadaku amalan yang paling kau andalkan dalam Islam. Fa inni sami'tu dufana 'alaika baina yadayya fil jannah. Karena aku mendengar suara sandalmu di hadapanku di surga. Sebenarnya amalan apa yang kau lakukan wahai Bilal? Aku mendengar suara sandalmu di hadapanku di surga. Bilal berkata, "Ma amiltu amalan arja indi anni lam atatohhar tuhuran fi sa'atin min lailin aw naharin illa sallaitu bizalika tuhur ma kutiba li an usalliya." Tidak ada amalan yang paling aku andalkan. Hanya saja tidaklah aku berwudu baik di malam hari ataupun di siang hari kecuali aku salat dengan wudu itu sebanyak apa yang telah ditetapkan untukku. Jadi ini amalan yang Bilal lakukan. Kenapa Bilal bisa masuk surga? Karena yang pertama, ya, Bilal ini dikenal orang yang suka menjaga wudu. Ya, disunahkan untuk menjaga wudu. Jadi setiap kali batal wudu, setiap kali batal wudu, setiap kali batal wudu, dalam keadaan senantiasa dalam keadaan punya wudu. Kemudian dia tidak hanya wudu, tapi disertai dengan sholat. Setelah wudu dia sholat. Setelah wudu dia sholat. Sholat sunnah setelah wudu. Jadi kuncinya kata para ulama istiqomah. Istiqomah dalam mengerjakan suatu amalan itu bisa menyebabkan seseorang masuk surga. Ya tidak hanya wudu. Ya, kalau kita istiqomah tiap hari baca Al-Qur'an, ya, enggak usah banyak-banyak lah, sehari 1 lembar atau 1 muka. Istiqomah. Sebaik-baik amalan itu amalan yang continue walaupun sedikit. Ya, bukan amalan yang banyak kemudian setelah itu amalnya tidak dikerjakan, bukan. Di sini Bilal secara kontinu dia jaga wudunya. Dia juga jaga sholat sunnah sesudah wudu. Apa balasannya? Masuk surga. Nabi mendengar suara sandal Bilal di surga. Bilal termasuk sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Ada orang yang istiqomahnya, masya Allah, istiqomahnya bersedekah ya, karena dia punya harta, ya Allah kasih kelebihan harta, dia tiap hari sedekah. Itu terus yang dia lakukan, ya, sedekah, membantu orang-orang yang tidak mampu, ya, membantu para tulabul ilm, ya, ini bisa mengantarkannya ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi istiqomah,
ya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang-orang yang Masya Allah dia infak terus, walaupun ya kalau dia kaya dia infak, kalau dia miskin dia tetap infak. Ya, bisa dilihat dalam surat Al-Imran ayat 133. Ya, kita cari dulu ayatnya. Ini ketemu ayatnya. Al-Imran ayat 133 sampai ayat 134. Anda bacakan. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu menuju ampunan dari Allah dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Yang pertama, allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Itu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Ketika mereka kaya, mereka berinfak. Ketika mereka sempit, ya, lagi kekayaannya lagi sedikit, mereka tetap berinfak. Jadi istiqomah dalam berinfak. Saat kaya berinfak, infaknya banyak. Di saat miskin juga berinfak. Infaknya sesuai kemampuannya. Ini sifat penghuni surga. Yang kedua, wal kaziminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Ya, ketika dia marah, dia tahan amarahnya. Karena Nabi bersabda, la takdob, kamu jangan marah. Yang ketiga, wal afina anin nas, dan orang-orang yang gemar memaafkan orang lain. Ya, disakiti, ya dizolimi, dia maafkan orang lain. Allahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi yang terpenting adalah istiqomah, ya, continue dalam mengerjakan suatu amalan. Kalau kita jadi ustadz, ya amalan yang sering lakukan ya dakwah. Ustadz itu setiap hari dakwah, ya, ngajari santri dari pagi sampai ngajar lagi, malam dakwah lagi, ya. Jadi continue dalam melaksanakan dakwah. Dakwah ini ibadah yang sangat agung. Jadi masing-masing kita punya amalan yang continue. Ya, kalau kita ingin ikut Bilal, Masya Allah, ya, jaga wudu, kemudian jaga sholat sunnah sesudah wudu. Dan sholat sunnah sesudah wudu ini bisa dilakukan kapan saja, ya, walaupun di waktu-waktu terlarang. Kapan kita wudu, kita boleh mengerjakan sholat sunnah sesudah wudu. Ini termasuk sholat yang mempunyai sebab. Ya, kalau ada sebabnya, ada wudu, berarti ada sholat sunnah. Taib, ini tentang sholat sunnah sesudah wudu. Siapa yang belum pernah melakukan sholat sunnah sesudah wudu? Selama ini ada yang sudah pernah? Ibu-ibu? Udah sering kita wudu. Apakah kita pernah melakukan sholat sunnah sesudah wudu? Ya, kalau belum pernah, maka segera kita kerjakan karena keutamaannya sangat besar. Keutamaannya sangat besar. Ini termasuk amalan yang bisa mengantarkan seseorang ke surga Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat pembahasan tentang wudu. Nah, ya, Anda bacakan dalam hadis yang lain, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwasanya Utsman bin Affan meminta air untuk berwudu. Kemudian, ya, setelah berwudu, kata Utsman, aku melihat Rasulullah pernah berwudu seperti wuduku ini. Apa yang aku praktekkan, ini tata cara wudunya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza summa qama faraka'a rak'atain la yuhaddisu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min zambi.
Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, wudunya sama dengan wudunya Nabi, lalu dia salat 2 rakaat, la yuhaddisu fihima, dia tidak berbicara dengan dirinya dalam 2 rakaat tersebut, artinya dia kerjakan dengan khusyuk, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Salat sunnah wudu ya bisa menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Ya, pas kita berwudu itu kan dalam hadis keutamaan wudu, cuci tangan, maka akan berguguran tuh dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan. Akan berjatuhan bersamaan dengan jatuhnya tetesan air. Ketika kita cuci muka ya, itu dosa-dosa yang dilakukan oleh muka, oleh mata, itu akan berguguran bersamaan dengan jatuhnya tetesan air. Udah anggota tubuh kita sudah bersih dari dosa, kemudian setelah itu kita sholat 2 rakaat, ya Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Keutamanya sangat besar. Jadi jaga wudu, kemudian jaga sholat sunnah sesudah wudu. Selesai ya pembahasan sholat sunnah sesudah wudu, tidak panjang. Kemudian pembahasan berikutnya sholat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid. Yustahabbu laki idza dakhalti masjidan an tajlisi hatta tusalli rak'atain. Disunahkan bagi ibu-ibu apabila masuk masjid untuk salat 2 rakaat sebelum duduk. Hal ini berdasarkan hadis Abu Qatadah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'atain." Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk hingga dia salat 2 rakaat. Dalil yang lain ya, dalil tentang salat tahiyatul masjid dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Sulaik al-Ghatafan agar mengerjakan salat 2 rakaat, salat tahiyatul masjid, ketika Sulaik memasuki masjid. Ya, ketika Sulaik memasuki masjid dan langsung duduk sementara Nabi sedang berkhutbah Jumat. Nabi sedang menyampaikan khutbah Jumat. Jadi al-kisah Nabi menyampaikan khutbah Jumat. Lalu tiba-tiba ada sahabat yang datang di masjid, kemudian dia langsung duduk. Nabi hentikan khutbahnya, kemudian Nabi suruh sahabat tersebut untuk sholat tahiyatul masjid. Sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid. Kemudian juga hadis Jabir bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Jabir untuk salat 2 rakaat salat tahiyatul masjid saat ia mendatangi Rasulullah di dalam masjid. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama berpendapat salat tahiyatul masjid itu hukumnya wajib. Ya, berdasarkan ya hadis-hadis ini. Tadi Nabi suruh sahabat yang duduk ya belum sholat tahiyatul masjid, Nabi suruh dia berdiri, kerjakanlah sholat tahiyatul masjid. Jadi ada yang berpendapat sholat tahiyatul masjid hukumnya wajib. Hanya saja jumhur ulama mayoritas ulama berpendapat bahwasanya perintah di sini, perintah untuk sholat 2 rakaat sebelum duduk itu dibawa kepada makna sunnah, bukan makna wajib. Karena di sana ada hadis khamsa sholawat, sholat 5 waktu. Dia mengatakan sholat 5 waktu ini yang wajib. Lalu ada seorang sahabat yang bertanya, apakah ada lagi sholat yang wajib yang harus aku kerjakan selain sholat 5 waktu? Kata Nabi, enggak ada, kecuali engkau mau mengerjakan sholat sunnah. Nah, berdasarkan hadis ini, yang wajib itu hanya sholat 5 waktu. Adapun sholat-sholat lainnya hukumnya sunnah.
Ini dalil jumhur. Ya, kata jumhur berarti tahiyatul masjid tidak wajib berdasarkan hadis ini. Tahiyatul masjid hukumnya sunnah. Kemudian di sana ada dalil yang lain. Hadis Abu Waqid Al-Laisi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang duduk di masjid dan ya orang-orang berada bersamanya, tiba-tiba datang 3 orang laki-laki, lalu 2 orang mendatangi Rasulullah sementara yang satunya pergi. 2 orang itu berdiri menghadap Rasulullah. Adapun salah satunya ketika dia melihat ada celah di halaqah, dia duduk di celah tersebut. Dia langsung duduk. Sementara yang lain dia duduk di belakang halaqah. Nah, sementara yang ketiga sudah pergi. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai ya menyampaikan kajiannya, beliau bersabda, "Ala ukhbirukum anin nafaris salasah." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang 3 orang? Adapun orang yang pertama, dia mendekat kepada Allah, maka Allah pun mendekatkannya. Dia ngelihat ada celah di majelis, kemudian dia duduk. Adapun orang yang kedua, fastahyallahu minhu. Dia malu, maka Allah pun malu kepadanya. Tadi dia duduk di belakang. Wa ammal akhar, adapun orang yang ketiga yang tadi pulang, fa'radallahu anhu. Dia berpaling, maka Allah pun berpaling darinya. Kata penulis, dalam hadis ini 2 orang yang tadi ya datang, keduanya langsung duduk, tidak sholat tahiyatul masjid, dan Nabi tidak mengingkari keduanya. Itu artinya apa? Sholat tahiyatul masjid hukumnya sunnah, tidak wajib. Ya, tapi ya namanya sunnah ya lebih bagus dikerjakan, lebih bagus dikerjakan. Siapa yang mengerjakan dapat pahala, siapa yang meninggalkan ya tidak dapat pahala. Kemudian sholat tahiyatul masjid ini juga boleh dilakukan kapan saja. Ini termasuk sholat yang punya sebab ya. Kapan kita masuk masjid, maka kita disyariatkan untuk sholat tahiyatul masjid. Walaupun kita masuk masjid di waktu-waktu yang terlarang, ya dibolehkan untuk sholat tahiyatul masjid. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tentang salat tahiyatul masjid. Kemudian yang berikutnya salat tobat dari dosa. Barang siapa yang tergelincir dan melakukan perbuatan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil, dan yang namanya manusia tidak ada yang selamat dari dosa. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan. Namun sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertobat. Fa'alaiha an tusari bitaubati warruju' ila Allah Ta'ala. Maka hendaknya dia segera bertobat dan kembali kepada Allah. Ingat ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tobat itu jangan ditunda-tunda. Tobat jangan ditunda-tunda. Tobat disegerakan. Ya, karena kita tidak tahu kapan kita meninggal. Kita tidak tahu kapan kita mati. Dan tobat itu ada batasnya. Ya, tobat ada masanya. Tobat sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Kalau ada orang ruhnya sudah sampai di kerongkongan, kemudian dia bertobat, maka tobatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tobat sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Kalau dia bertobat setelah matahari terbit dari sebelah barat, maka tobatnya tidak diterima. Jadi segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya dan akan menerima tobatnya. Dosa apapun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dosa syirik ya, dosa syirik
yang katanya tidak diampuni, innallaha la yaghfiru ayyushraka bi, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, itu bagi orang yang tidak bertobat. Kalau dia bertobat, maka innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Ini bagi orang yang bertobat. Ya, para sahabat dulu kan, sebagian besar sahabat dulu kan orang musyrik. Orang musyrik ya, nyembah berhala. Kemudian mereka bertobat, mereka masuk Islam. Ya, Allah ampuni dosa syirik mereka. Bahkan di antara mereka ada yang dijamin masuk surga, ya, dan seterusnya. Ya, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan disunnahkan untuk salat. Disunnahkan untuk salat 2 rakaat. Faqad jaa an Abi Bakar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min rajulin yudnibu dzamban, tidaklah seseorang ya melakukan dosa, summa yakumu, kemudian dia bangkit untuk bersuci, lalu dia salat, summa yastaghfirillah, lalu dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun, ya astagfirullah astagfirullah, illa ghafarallahu lahu, melainkan Allah akan mengampuni dosanya. Kemudian Nabi membaca firman Allah taala surat Al-Imran ayat 135, walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang yang berbuat fahisyah, berbuat perbuatan keji atau menzolimi diri mereka, kemudian mereka ingat akan Allah, lalu mereka memohon ampun kepadanya, melainkan Allah akan ampuni dosa-dosa mereka. Fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka memohon ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa mereka. Jadi salat sunnah tobat ini disunnahkan berdasarkan kesepakatan 4 imam. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, ya, kemudian Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, semuanya sepakat bahwasanya salat tobat disunnahkan. Jadi setelah salat 2 rakaat kemudian perbanyak istighfar. Ya, disunahkan untuk memperbanyak istighfar, ya, astagfirullah, 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 astagfirullah. Ya, semakin banyak semakin bagus. Ada yang pernah melakukan salat tobat? Ya, ternyata masih banyak ibu-ibu salat sunnah yang belum kita lakukan, ya. Masih banyak salat sunnah yang belum kita lakukan. Mungkin ada yang belum melakukan salat sunnah wudu, ya. Setelah wudu, ada yang juga belum pernah salat istikharah, ya. Kadang kalau bingung, ya udah bingung aja, ya. Kadang sudahlah saya melakukan yang ini menurut pilihan dia, bukan menurut pilihan Allah. Kemudian juga ada yang mungkin belum pernah salat sunnah tobat, ya, padahal sering berbuat dosa, kemudian bertobat, tapi tidak diiringi dengan salat 2 rakaat. Banyak salat sunnah yang belum kita kerjakan. Banyak salat sunnah yang belum kita kerjakan, entah karena memang kita belum tahu, ya, kita tahunya setelah kita ngaji, atau kita sudah tahu tapi kita malas, ya, mengerjakannya. Kemudian yang berikutnya, Masya Allah, ini banyak, kita dapat banyak hari ini. Yang berikutnya, salat sunnah setelah tawaf di Ka'bah. Salat sunnah setelah tawaf di Ka'bah. Dalam hadis Jabir fi sifati hajjatin Nabi, yang menjelaskan tentang tata cara haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat 2 rakaat setelah tawaf khalfa maqami Ibrahim, ya, di belakang maqam Ibrahim. Dalam 2 rakaat tersebut, ya, beliau membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Dan salat sunnah setelah
tawaf ini boleh dilakukan kapan saja, baik di waktu-waktu yang terlarang juga boleh dilakukan. Pokoknya setelah selesai tawaf disunahkan untuk sholat sunnah. Ya, baik tawaf umrah, tawaf haji atau tawaf sunnah. Ya, sunnahnya memperbanyak tawaf. Ada sebagian orang ketika berangkat umrohnya berkali-kali, katanya mumpung Ustadz kita di Mekah, saya umroh punya saya dulu, habis itu selesai saya umrohin bapak saya umrohin mama saya. Ada yang seperti itu, sekali perjalanan umrohnya berkali-kali. Ini tidak dibolehkan, ya, tidak dibolehkan. Jadi satu perjalanan satu kali umroh. Kalau dia ingin dapat keutamaan, ya perbanyak tawaf. Kata para ulama, mending dia perbanyak tawaf. Adapun memperbanyak umroh, ya, dalam satu kali safar itu tidak pernah dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin mereka berdalil dengan hadis Aisyah. Ya, Aisyah awalnya umroh, setelah itu Nabi suruh Aisyah umroh lagi. Kata para ulama, kenapa Nabi suruh Aisyah umroh lagi, mengulang umrohnya? Karena umroh yang pertama itu belum selesai, Aisyah haid. Pas dia umroh dia haid. Ya. Kemudian setelah haji, Nabi suruh Aisyah untuk umroh lagi. Karena umroh yang pertama Aisyah haid. Ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, besok-besok kalau berangkat umroh, justru yang disunahkan itu memperbanyak tawaf, bukan memperbanyak umroh. Ya, kalau ingin memperbanyak umroh ya pulang dulu, ya, balik dulu ke Indonesia, nanti berangkat lagi, balik dulu ke Indonesia, nanti berangkat lagi. Ya seperti itu, ya, memperbanyak umroh. Adapun sekali berangkat terus melakukan umroh berkali-kali itu tidak pernah dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, Masya Allah, ini sudah selesai salat istikharah, salat sunnah sesudah wudu, salat tahiyatul masjid, ya, salat tobat, dan salat sunnah setelah tawaf di Ka'bah. Cukup, ya, kita masuk sesi tanya jawab. Insyaallah pembahasan berikutnya tentang salat gerhana. Salat gerhana ini cukup panjang, kita tunda pertemuan berikutnya insyaallah taala. Ya. Baik, jazakallah khair kita ucapkan kepada Ustadz Amir Asronji yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga kepada kita semua. Kita buka sesi tanya jawab, mohon pertanyaan diturunkan. Ya. Masih ada cukup waktu. Kemudian kita bacakan terlebih dahulu Ustaz dari pesan WhatsApp. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati para ulama kita, Ustadz sekeluarga dan tim PMJ dan seluruh muslimin dan muslimah. Amin. Izin bertanya Ustadz, bolehkah jika merangkap niat sholat sunnah wudu dengan sholat sunnah yang lain seperti sholat tahiyatul masjid dan sholat rawatib? Karena alasan waktunya terbatas. Semoga Allah membalas kebaikan Ustadz. Jazakallah khair. Silakan Ustaz. Jadi melakukan satu sholat dengan dua niat. Ya. Ya. Melakukan satu sholat dengan dua niat. Kalau jadi tidak semua sholat bisa, hanya sholat tertentu saja. Ya, misalnya menggabungkan sholat sunnah wudu dengan tahiyatul masjid, ya boleh. Jadi setelah kita wudu, kemudian kita masuk masjid, lalu kita niatkan itu sholat tahiyatul masjid dan sekaligus sholat sunnah sesudah wudu, boleh, boleh, ya.
Hatta kata para ulama, walaupun kita hanya meniatkan sholat sunnah sesudah wudu, kita wudu kemudian masuk masjid, kita sholat sunnah sesudah wudu, itu secara otomatis kita dapat sholat tahiyatul masjid. Ya, karena kata Nabi, apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Ya, ini orang habis wudu, dia masuk masjid, dia sholat 2 rakaat. Berarti dia telah melaksanakan hadis ini. Ya, dalam hadis tidak ada penambahan tahiyatul masjid yang dari para ulama. Janganlah dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat tahiyatul masjid atau sholat 2 rakaat. Termasuk sholat rawatib ya, termasuk sholat rawatib. Misalnya kita datang mau sholat subuh, kita pingin sholat gabungkan antara tahiyatul masjid dengan qobliyah subuh, 2 rakaat sebelum subuh. Ya, maka boleh ya, sholat niatnya tahiyatul masjid dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini boleh digabungkan. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Kita bacakan sekarang datang dari Jamaah Masjid Pogung Dalangan MPD. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Silakan yang masih ingin bertanya kami persilahkan. Kita bacakan yang pertama Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kapan waktu yang tepat untuk melakukan sholat sunnah taubat? Adakah waktu-waktu tertentu untuk melakukan sholat taubat? Mohon jawaban dari Ustaz. Nah, jadi disunahkan untuk melakukan sholat sunnah taubat ketika kita ya bertekad untuk bertobat kepada Allah. Kita punya niat, kita punya azam untuk bertobat kepada Allah, maka ketika itu disunahkan untuk melakukan sholat sunnah taubat. Jadi ada niat ya, ada niat, ada keinginan yang kuat, ada tekad untuk bertobat, baru kita sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah taubat. Ya, tadi Anda sudah baca-baca. Jadi waktu sholat taubat, yustahabbu ada'u hadhihi shalah inda azmil muslim ala taubati minaz zambi allazi iqtarafahu. Disunahkan melaksanakan sholat taubat ketika seorang muslim ya berniat untuk bertobat, bertekad untuk bertobat dari dosa yang telah dilakukannya. Baik tobatnya itu langsung setelah dia melakukan maksiat. Setelah dia melakukan maksiat, dia langsung punya keinginan untuk bertobat. Maka ketika itu disunahkan baginya untuk sholat sunnah tobat. Au muta'akhiru anhu, atau tobatnya ditunda, tidak langsung. Ya, diakhirkan. Nah, ketika dia ingin bertobat, ketika itu disunahkan baginya untuk sholat sunnah tobat. Nah, baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Kita bacakan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz izin bertanya, sholat sesudah wudu niatnya apa? Jumlah rakaatnya sampai berapa? Kemudian untuk sholat istikharah bisa dilakukan kapan dan jumlah rakaatnya juga sampai berapa? nah, taib ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi untuk sholat tobat ya, sebelum kita jawab pertanyaan berikutnya, untuk sholat tobat itu bisa dilakukan kapan saja. Ya, bisa dilakukan kapan saja walaupun di waktu-waktu terlarang. Karena sholat sunnah tobat ini termasuk sholat yang punya sebab. Kapan seseorang ingin bertobat, maka disunahkan baginya sholat sunnah tobat. Adapun sholat sunnah wudu ya, sini kata penulis, kullama tawadda'ti an tusalli raka'atain au aksar. Ya, setiap kali ibu-ibu selesai wudu disunahkan sholat 2 rakaat atau lebih.
Sholat 2 rakaat atau lebih. Jadi minimal 2 rakaat. Ya, minimal 2 rakaat atau lebih dari 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat ya, dan seterusnya. Dan seterusnya. Kemudian untuk sholat istikharah ya, tadi dijelaskan oleh penulis fayusannu an tusolliya rakaatain. Disunahkan untuk sholat 2 rakaat. Sholat istikharah 2 rakaat. Setelah sholat berdoa. Nanti kalau belum dapat pilihan terbaik masih bingung, sholat lagi, kemudian doa lagi. Boleh dilakukan berulang-ulang kali. Ya, boleh dilakukan berulang-ulang kali. Atau boleh pula langsung berdoa tanpa didahului dengan sholat. Boleh langsung berdoa. Allahumma inni astahiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika dan seterusnya. Namun yang paling utama didahului dengan sholat 2 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Masih ada lagi, kita tunggu pertanyaan kalau masih ada. Tolong panitia. Untuk yang kemarin Pak tentang doa doa setelah sholat duha ya, kemarin banyak sekali pertanyaan tentang doa setelah sholat duha ya. Ini ada doa setelah sholat duha. Allahumma ghafirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah aku, terimalah tobatku, sesungguhnya engkau maha penerima tobat lagi maha penyayang. Ini dibaca 100 kali ya. Ini hadis riwayat Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dan juga An-Nasa'i. Terus tadi Anda juga baca fatwanya Syekh bin Baz ya, ketika ditanya apakah ada doa khusus ketika sholat duha ya atau setelah sholat duha, kata Syekh bin Baz, ma fi syai'in doa muayyan, enggak ada doa khusus ya, kata Syekh bin Baz, tidak ada doa khusus. Hendaknya ya ketika dia sholat duha, ketika dia sujud, maka dia perbanyak doa. Doa apa saja? Dia perbanyak doa. Kemudian juga ketika dia tahiyat ya sebelum salam, dia berdoa dengan doa-doa yang mudah baginya. Kalau dia membaca doa yang diajarkan oleh Nabi, tentu ini lebih baik. Ya, tentu ini lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Ini juga memang ditanyakan kembali sama beberapa penanya tentang doa dan zikir sholat duha. Terima kasih banyak jazakallahu khair Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, jika kita sedang di toilet dan kemudian terdengar azan, pertanyaannya apakah kita sebaiknya menjawab atau menirukan azan tersebut atau lebih baik kita diam saja? Nah, lebih baik kita diam aja Bu, karena kita sedang berada di toilet ya. Kita sedang berada di toilet. Kalau kita pingin jawab azan ya setelah kita keluar dari toilet. Nah. Baik, terima kasih Ustaz. Kita lanjutkan. Silakan kalau masih ada yang dari belakang dari masjid pertanyaannya. Ini kita bacakan kembali dari pesan singkat WhatsApp. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah merahmati Ustaz dan keluarga dan tim PMJ. Ustaz, bagaimana tata cara memperbanyak tawaf? Apakah diperbanyak setelah rangkaian ibadah umroh selesai atau seperti apa? Nah ini juga kami sampaikan yang mau ikut umroh bersama Ustadz Amir Suronji segera mendaftar ke panitia ya. Ini dalam waktu dekat Ustadz Amir akan berangkat umroh, masih dibuka kesempatan, masih banyak seatnya ya. Insya Allah sangat menyenangkan dan membahagiakan safar bersama Ustadz Amir. Silakan Ustadz, pertanyaannya. Jadi untuk tawaf, tawaf itu kan 7 kali putaran. Jadi tawaf itu bisa kita lakukan baik sebelum umroh ataupun sesudah umroh. Ya, cuman biasanya
sesudah umroh. Jadi umroh dulu, datang ke Masjidil Haram, kemudian tawaf ya, tawaf umroh. Habis itu ya sa'i umroh, kemudian cukur rambut sudah selesai. Ya, manasik umroh sudah selesai. Nah, setelah itu ya kita ganti baju ya. Yang tadinya kita pakai pakaian ihram, kita ganti baju biasa. Setelah itu kita boleh tawaf lagi kalau kita ingin tawaf, kapan saja boleh. Ya, muter lagi 7 kali putaran ya. Itu selesai, nanti mungkin malam kita ingin balik lagi, ingin tawaf lagi ya, 7 kali putaran. Nah, setiap selesai tawaf disunahkan untuk sholat sunnah 2 rakaat. Disunahkan untuk sholat sunnah 2 rakaat. Nanti besok masih ada waktu di Mekah, besok ingin tawaf lagi, nggak apa-apa tawaf. Sambil pakai baju biasa nggak apa-apa. Ya, sambil pakai baju biasa kita tawaf. Semakin banyak tawaf, semakin banyak pahala yang kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam, wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Berarti kami tambahkan Ustaz, berarti tidak ada tahiyatul masjid ya Ustaz ya, kalau di Masjidil Haram kita tidak ada tahiyatul masjid. Penggantinya tawaf Ustaz. Ya sholat tahiyatul masjid bisa ya, kita datang sholat tahiyatul masjid bisa, atau langsung tawaf ya, atau langsung tawaf. Biasanya langsung tawaf. Iya. Biasanya kita langsung tawaf. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita kembali bacakan, ini datang dari Jamaah Masjid MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz mau bertanya, apakah ada zikir-zikir sholat sesudah wudu dan sholat istikharah tersebut? Apakah ada zikir-zikir tertentu? Mohon jawaban dari Ustaz. Untuk sholat istikharah yang ada doa ya, kita berdoa. Tadi doanya sudah kita bacakan. Jadi setelah selesai sholat kita baca doa. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun setelah wudu ya ada zikir sesudah wudu. Kemudian setelah itu kita sholat ya. Adapun setelah sholat ya tidak ada zikir-zikir tertentu. Tidak ada zikir-zikir tertentu. Yang ada itu zikir sesudah wudu ya. Zikir sesudah wudu. Adapun sesudah sholat sunnah wudu tidak ada zikir-zikir yang khusus. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Masih ada pertanyaan Ustaz. Ini datang dari jamaah masjid ini, jamaah lama Bu Vivi. Ahlan wa sahlan. Tapi pertanyaan ini datang dari temannya. Nah ini kita bacakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim Ustaz. Ini teman saya nanya, untuk sholat wudu awalnya adalah dilakukan oleh Bilal. Pertanyaannya, apakah itu termasuk bid'ah hasanah? Karena dilakukan awalnya oleh sahabat, bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khair atas jawaban yang diberikan. Naam, jadi salat sunnah wudu itu bukan Bilal yang lakukan pertama kali, bukan. Kenapa Bilal lakukan? Bilal lakukan berdasarkan hadis tadi, hadis Utsman tadi yang kita bacakan. Jadi kan kata Utsman, ya, aku pernah melihat Rasulullah berwudu seperti wuduku ini. Kemudian beliau bersabda, Rasulullah bersabda, barang siapa berwudu seperti wuduku ini, lalu dia sholat 2 rakaat. Ini sholat apa? Sholat sesudah wudu. Lalu dia sholat sunnah 2 rakaat dengan khusyuk, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi Bilal bin Rabah dia melaksanakan sholat sunnah sesudah wudu berdasarkan hadis ini. Berdasarkan hadis-hadis ini, bukan Bilal melakukan tanpa ada dasarnya, bukan. Jadi Nabi sudah menyampaikan, Nabi sudah menyabdakannya, kemudian dilakukan oleh Bilal. Kan yang Nabi tanyakan kan, amalan apa, rahasia amalan apa yang kau andalkan? Kok saya dengar kedua sandalmu di surga? Ya mungkin baca Al-Quran, ya mungkin sedekah, mungkin yang lain. Bukan Bilal membuat amalan yang baru. Ternyata yang Bilal biasa lakukan, dia jaga wudu, kemudian dia sholat sunnah sesudah wudu. Mana dalilnya? Dalilnya ini, sabda Nabi,
Siapa yang wudu seperti wuduku ini lalu sholat 2 rakaat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi ini bukan bid'ah ya. Salat sunnah sudah wudu itu bukan bid'ah yang dilakukan oleh Bilal, bukan. Ya, akan tetapi itu sudah ada sabda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya sunnah itu kan, sunnah itu bisa berupa perkataan Nabi, bisa berupa perbuatan Nabi, dan bisa berupa persetujuan Nabi. Bisa berupa persetujuan Nabi. Itu sunnah. Nah, di sini Nabi menyabdakannya, Nabi menyampaikannya. Wallahu alam bishawab. Ini dalilnya orang-orang yang suka berbuat bid'ah ya. Cari-cari ya. Oh, ini ada sahabat lakukan. Sahabat pertama kali lakukan, Nabi tidak pernah perintahkan. Padahal Nabi sudah pernah memerintahkannya. Kemudian para sahabat melakukannya. Jadi tidak bisa kita bayangkan ada sebuah amalan yang Nabi tidak perintahkan kemudian dilakukan oleh para sahabat. Ya, padahal para sahabat itu dikenal orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Toh kalau ada, misalnya ada sahabat yang lakukan suatu perbuatan, terus Nabi mengetahuinya, seperti sahabat yang selalu mengakhiri sholatnya dengan kul huwallahu ahad, ya. Nabi nanya, kenapa kau lakukan itu? Kata dia, karena kul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas itu terkandung di dalamnya sifat Allah, sifat Ar-Rahman, makanya saya suka membacanya. Kemudian kata Nabi, kabarkanlah kepadanya bahwasanya Allah mencintainya. Di situ ada takrir, namanya takrir. Sahabat lakukan kemudian disetujui oleh Nabi. Sahabat lakukan kemudian disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan bid'ah. Sekarang misalnya kebid'ahan yang dilakukan oleh sebagian orang disetujui sama siapa? Siapa yang menyetujuinya? Ya, siapa yang menyetujuinya? Nabi sudah meninggal, syariat juga sudah sempurna. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Waktu kita juga sudah habis ya. Insya Allah kita akan bertemu di bulan depan bersama Ustadz Amir Suronji. Dan pembahasan untuk bulan depan berarti sholat gerhana. Sholat gerhana ya Ustadz ya. Kalau ada waktu lanjut sholat istisqa ya, sholat minta hujan. Oke. Terima kasih banyak Ustadz, jazakallah khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi Ustadz beserta keluarga. Amin. Dan memberkahi umurnya dalam ketaatan, dan semua yang hadir jamaah Masjid Pogung Dalangan. Barakallahu fikum. Dan tidak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memudahkan kita dalam memahami apa yang telah beliau sampaikan dan mudah untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya Rajendra pamit undur diri. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.